Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan menyertai kita di mana saja kita berada. Tuhan memberkati. Untuk katekese kita saat hari ini sifatnya sebagai tanggapan atas isu yang berkembang beberapa hari yang lalu, yaitu Dr. Deki Ngadas mengajak Romo Patris Allegro untuk berdebat, dan sudah lama dia sangat bersemangat untuk berdebat dengan Romo Patris, dan yang terakhir dia ingin juga berdebat dengan Romo Cafe, ya, seorang misionaris SPD, ya. Jadi dia ingin berdebat dengan Romo Cafe. Nah, menurut penjelasan itu sepertinya sulit dilaksanakan perdebatan itu karena menurut penjelasan dari pendeta Dr. Deki Ngadas bahwa sarana yang dipakai yaitu menurut penjelasan dia bahwa Romo Cafe minta pakai TikTok, ya. Sedangkan dari pendeta Dr. Deki Ngadas itu menganjurkan pakai YouTube, pakai Zoom atau pakai YouTube, ya. Ya, saya tidak mempersoalkan bahwa perdebatan itu jadi atau tidak. Hanya kalau memang seorang imam mengajak debat dengan seorang pendeta, di telinga kita orang Katolik itu agak aneh. Ini merupakan sesuatu hal yang baru, ya. Maka saya juga kaget mengapa menurut cerita katanya Romo Cafe menentang untuk berdebat dengan pendeta Deki Ngadas. Tapi kalau Romo Cafe yang betul mau menentang debat, sepertinya tidak mungkin, karena dalam gereja Katolik itu seorang imam harus taat kepada magisterium, dalam hal ini uskup setempat, dan yang kedua harus taat kepada hukum gereja, yaitu hukum kanonik. Ya, berbeda dengan pendeta. Kalau mau berdebat, ya dia mau berdebat, karena tidak ada otoritas yang mengatur, ya tidak ada hukum yang mengatur dia. Sedangkan bagi seorang imam itu ada magisterium yang mengatur, dan yang kedua ada hukum kanonik yang mengatur seorang imam, ya. Maka dalam katekese ini kita membahas tentang tema yang akan kita bahas, yaitu apakah imam Katolik perlu berdebat dengan pendeta Protestan? Sebuah tinjauan teologis, historis, dan kanonik. Saya ulangi lagi, tema katekese yang akan dibahas yaitu apakah imam Katolik perlu berdebat dengan pendeta Protestan? Sebuah tinjauan teologis, historis, dan kanonik. Mengapa ini perlu diperdebatkan? Karena video saya yang terakhir itu saya menjelaskan tentang keabsahan tabisan seorang pendeta menurut persepsi teologi sakramental gereja Katolik. Nah, satu hal yang menjadi hal yang mengganjal dalam hati kita sebagai seorang Katolik adalah status tabisannya. Kalau imam jelas itu seorang imam karena ditabiskan, sedangkan pendeta itu status tabisnya itu dipertanyakan. Maka di mata orang Katolik bahwa pendeta itu statusnya awam, bukan imam, ya, bukan religius menurut kacamata gereja Katolik. Maka gereja Katolik memandang pendeta itu adalah awam. Nah, kalau awam berdebat dengan imam
Ya, ya dalam arti ini klerus ini tidak layak. Dari status tabisnya tidak layak. Maka kalau pendeta yang statusnya ada di mata orang Katolik adalah awam, memang kalau berdebat dengan awam Katolik, bukan dengan klerus. Maka kalau memang ngajak debat itu memang harus dengan awam Katolik, bukan dengan klerus yang tertabis. Ya. Jadi saya kira itu sebagai pengantar ini saya mau menjelaskan bahwa status tabisan itu juga menjadi hal yang serius untuk dipersoalkan. Karena imam itu ditabiskan secara sah, betul-betul dia menerima sakramen imamat, sedangkan pendeta itu tidak, statusnya di mata orang Katolik adalah awam. Maka kalau awam berdebat dengan klerus itu sesuatu yang tidak mungkin menurut kacamata gereja Katolik. Maka kalau awam, debat dengan awam. Jadi kalau memang pendeta betul-betul mau berdebat dengan gereja Katolik, ya mengajak yang awam, bukan orang tertabis. Ya. Nah, dari kata pengantar ini saya mau mengantar bahwa katekese ini akan menjawab semua penjelasan saya pembukaan ini. Maka tema katekese kita yang akan kita bahas adalah apakah imam Katolik perlu berdebat dengan pendeta Protestan? Ada 3 sorotan, yaitu tinjauan teologis, historis, dan kanonik. Oke, kita mulai katekese kita hari ini. Relasi antara gereja Katolik dan komunitas-komunitas Protestan sejak abad ke-16 ditandai oleh ketegangan teologis, polemik doktrinal, dan perbedaan eklesiologis yang mendasar. Dalam konteks kontemporer, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah imam Katolik perlu atau bahkan wajib berdebat dengan pendeta Protestan? Ini di channel-channel itu banyak sekali yang minta atau mengharapkan supaya terjadi perdebatan antara imam Katolik dengan pendeta. Nah, pertanyaan ini dalam katekese ini pertanyaan, apakah imam Katolik perlu atau bahkan wajib berdebat dengan pendeta Protestan? Pertanyaan ini tidak sekedar bersifat praktis, tetapi menyentuh dimensi teologis tentang hakikat kebenaran iman, dimensi historis tentang pengalaman konflik dan rekonsiliasi, serta dimensi kanonik tentang tugas dan batas pelayanan imamat Katolik. Maka kalau memang Romo Patris itu tidak menanggapi ajak debat karena pertimbangan ini, itu pertimbangannya. Jadi kalau memang Romo tidak mau melayani perdebatan, ya ini latar belakangnya, pertimbangannya. Sekarang kita membahas poin yang pertama. Poin yang pertama adalah tinjauan teologis antara apologetika dan kesaksian iman. Saya ulangi lagi, tinjauan teologis antara apologetika dan kesaksian iman. Secara teologis, gereja Katolik mengakui, ingat baik-baik, secara teologis, gereja Katolik mengakui bahwa kebenaran iman bersumber dari wahyu Allah yang diteruskan melalui kitab suci dan tradisi suci, serta diinterpretasikan secara otoritatif oleh magisterium. Maka 3 tiang kebenaran ini yang betul-betul dipertahankan oleh gereja Katolik. Yang pertama kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ya. Dalam kerangka ini, perdebatan teologis bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk menjelaskan, mempertahankan, dan menyaksikan kebenaran.
Ini selaras dengan 1 Petrus 3 ayat 15 yang bunyinya demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan sendiri. Kalau berdebat, kita lihat lawan debat. Kalau yang emosional, bahasa-bahasanya kasar, apakah itu layak untuk menerima perdebatan? Ya. Orangnya sangat emosional, bahasanya kasar, apakah itu layak untuk diperdebatkan? Untuk terima perdebatan. Ya. Namun Konsili Vatikan kedua menegaskan perubahan paradigma penting. Dalam dokumen Unitatis Redintegratio, gereja mengakui bahwa komunitas Kristen non-Katolik memiliki unsur-unsur kebenaran dan pengudusan. Oleh karena itu, pendekatan konfrontatif yang bersifat debat publik tidak lagi dipandang sebagai jalan utama pewartaan iman. Itu, paham ini. Perdebatan tidak lagi sebagai jalan utama pewartaan iman. Kalau saudara kita yang Protestan pendeta masih memandang bahwa perdebatan sebagai satu-satunya pewartaan iman, ya, motivasinya berbeda. Nah, kita kembali ke sini. Iman Katolik tidak dipanggil untuk memenangkan argumen. Sampai di sini paham dulu. Iman Katolik tidak dipanggil untuk memenangkan argumen, melainkan untuk mewartakan Kristus dalam kasih dan kebenaran. Sudah berkali-kali Romo Patis menyatakan bahwa iman Katolik itu bukan hasil perdebatan. Ya. Bukan karena kemenangan argumen, bukan. Tetapi iman Kristen untuk diwartakan dalam kasih dan kebenaran. Debat teologis dapat menjadi sah, bahkan perlu bila ada syaratnya. Saya ulangi lagi. Debat teologis dapat menjadi sah dan bahkan perlu bila: 1. Bertujuan klarifikasi ajaran yang disalahpahami. Tujuannya itu untuk klarifikasi ajaran yang disalahpahami. Yang kedua, dilakukan dalam konteks akademik atau dialog resmi. Bukan pakai YouTube, bukan pakai TikTok. Ya. Jadi betul-betul dalam konteks akademik dan dialog resmi. Itu. Kalau memang melakukan dialog yang bersifatnya akademis, iya, datang langsung ke seminari tinggi. Iya, datang langsung ke seminari tinggi. Kita mengadakan dialog resmi. Temanya ini, supaya sifatnya akademis. Bukan gontok-gontokan di YouTube atau di Zoom atau di TikTok. Bukan itu perdebatannya. Itu namanya perdebat jalanan. Itu bukan akademis, itu perdebatan jalanan. Itu kelasnya kelas rendah itu. Ya. Kalau memang Anda betul-betul mau mendebat, datang langsung ke seminar tinggi. Saya mau bahas ini secara akademis. Itu maksudnya. Berani nggak kamu langsung datang ke seminar tinggi sana? Itu. Supaya langsung berdebat. Datang dengan cara baik, surat yang meminta undangan. Saya datang ke sini mau dialog teologis tentang temanya ini. Itu baru akademis, bukan debat di YouTube, di TikTok atau di Zoom. Itu levelnya akademisi pinggiran itu. Ya. Kelasnya kelas bawah, kelas tari itu. Yang ketiga, menghindari sikap polemis, emosional, dan apologetika agresif. Ini coba kita lihat kalau di
penjelasan-penjelasan jawaban di YouTube atau di TikTok itu sangat emosional, bahasanya kasar sekali. Ya. Bagaimana untuk terjadi dialog debat teologis ini? Bahasanya kasar sekali, emosional. Itu tidak menunjukkan mutu akademisi itu. Tidak menunjukkan mutu akademis, itu merendahkan dirinya sendiri. Oke, saya ulangi lagi ini supaya paham. Debat teologis dapat menjadi sah, bahkan perlu bila memenuhi 3 syarat. 1. Bertujuan klarifikasi ajaran yang disalahpahami. Yang kedua, dilakukan dalam konteks akademik dan dialog resmi. Yang ketiga, menghindari sikap polemis, emosional, dan apologetika agresif. Nah, sekarang kita sendiri melihat itu bagaimana selama ini berhadapan dengan Romo Baptis itu. Kita lihat saja. Ya, mana yang arogan itu, mana yang emosional, mana yang mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata kasar itu. Sebaliknya, debat yang hanya bersifat adu tafsir kitab suci tanpa kerangka tradisi dan magisterium seringkali justru mereduksi iman menjadi kompetisi intelektual, bukan perjumpaan dengan kebenaran yang hidup. Ini yang menjadi pertimbangannya. Ya. Saya ulangi lagi. Debat yang hanya bersifat adu tafsir kitab suci tanpa kerangka tradisi suci dan magisterium seringkali justru mereduksi iman menjadi kompetisi intelektual, bukan perjumpaan dengan kebenaran yang hidup. Nah, sekarang kalau berdebat dengan pendeta, Gereja Katolik mempunyai 3 pilar, yaitu kitab suci, tradisi suci, dengan magisterium. Lalu debat melawan pendeta hanya pakai satu sumber itu, hanya ke sumber kitab suci. Itu nggak benar, dasarnya sudah salah. Makanya tidak perlu diladeni perdebatan itu. Saya ulangi lagi supaya lebih paham. Debat hanya bersifat adu tafsir kitab suci. Nih, ingat nih. Adu tafsir kitab suci tanpa kerangka tradisi suci dan magisterium seringkali justru mereduksi iman menjadi kompetisi intelektual, bukan perjumpaan dengan kebenaran yang hidup. Makanya dari imam Katolik selalu menghindar, tidak mau. Iya, untuk apa berdebat seperti itu? Tidak mutu itu. Ya. Oke, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua, tinjauan historis dari polemik menuju dialog. Ini poin kedua. Tinjauan historis dari polemik menuju dialog. Dalam sejarah gereja, khususnya pada masa reformasi, debat antara imam Katolik dan tokoh-tokoh Protestan merupakan keniscayaan. Martin Luther, Calvin, Zwingli berhadapan langsung dengan otoritas gereja Katolik dalam suasana krisis doktrinal dan politis. Kalau kala itu, artinya debat waktu itu bersifat defensif dan identiter, bertujuan mempertahankan keutuhan iman dan struktur gereja. Saat itu, ya, itu setelah reformasi meletus itu, perdebatan antara imam Katolik dengan Martin Luther, Calvin, Zwingli itu, kalau saya tidak salah ya benar ya, itu berlangsung selama 18 tahun. Gitu. Nah, debat itu berakhir dengan Konsili Trente. Nah, Konsili Trente itu sudah mengakhiri semua. Ajaran-ajaran bidah sudah dianatema. Ya, diekskomunikasi dari persekutuan gereja. Selesai. Sekarang mau aja debat lagi, mau debat apa? Semua ajaran itu yang sudah dianatema, sudah dibuang ke kotak sampah. Mau aja dapat lagi, untuk apa lagi? Mau dapat apa?
Semua ajaran itu, teologi-teologi yang dari Protestanisme ini sudah dianatema, sudah dibuang ke kotak sampah. Dan orangnya sudah diekskomunikasi, yaitu Martin Luther, John Calvin dengan Zwingli itu sudah. Nah sekarang mau ada dapat untuk apa lagi? Ya. Apa hasil mau didapat dari perdebatan itu? Tidak ada. Itu hanya adu pengetahuan secara intelektual. Tidak perlu. Iya. Nah kalau adu ini ilmu pengetahuan, loh dikiranya kami Katolik tidak pernah belajar ilmu kah? Iya. Mau adu argumentasi, adu pengetahuan. Kok percaya diri betul? Iya. Dikiranya orang Katolik tidak belajar kah? Tidak dilayani karena pertimbangan seperti yang saya jelaskan tadi. Itu. Kembali lagi ke sini. Namun pengalaman historis menunjukkan bahwa debat terbuka yang keras seringkali memperdalam perpecahan bukan menyembuhkannya. Itu maka gereja Katolik para imam menghindar debat terbuka yang tidak bermutu itu. Kalau debat itu cara akademis langsung ke seminari tinggi kalau memang engkau betul-betul orang pintar. Iya. Atau melalui PGI itu. Ya. Anda sampaikan surat resmi, saya ingin mendebat dengan ini, dengan pihak Katolik. Berani nggak kamu? Gitu. Ya kalau memang Anda mau berani ya sudah. Langsung surat ke resmi secara ini kepada PGI. Saya mau debat dengan ini. Itu. Jangan aja debat di pinggir jalan. Iya, itu namanya debat murahan itu. Makanya imam Katolik tidak akan melayani, itu terlalu murah. Gitu. Terus yang berikut. Ya saya ulangi lagi. Namun pengalaman historis menunjukkan bahwa debat terbuka yang keras seringkali memperdalam perpecahan, bukan menyembuhkannya. Konsili Trente pada abad ke-16, Konsili Trente memang menegaskan ajaran Katolik secara tegas, tetapi tidak memulihkan persekutuan gereja. Nah, ini pengalaman sejarah. Ya. Sekarang memasuki abad yang ke-20, gereja belajar dari sejarah tersebut. Gereja belajar dari sejarah tersebut. Maka Konsili Vatikan kedua menandai pergeseran dari kontroversi ke dialog ekumenis. Ini tolong dipaham. Melakukan dialog ekumenis bukan debat kontroversi. Iya. Debat yang merasa dirinya paling benar sampai menyebut dirinya teolog. Aduh, saya merinding kok sebut diri teolog itu. Iya, kok mudah betul membaptis dirimu teolog itu. Itu. Saya kembali ke sini ya. Sejarah mengajarkan bahwa debat tanpa relasi dan tanpa kerangka dialog hanya melahirkan polarisasi, sementara dialog yang jujur membuka jalan pemahaman timbal balik, meskipun tidak menghapuskan perbedaan. Ya. Dengan demikian, secara historis, debat bukanlah norma permanen dalam relasi Katolik dengan Protestan, melainkan respon kontekstual pada masa konflik tertentu. Maka kalau aja debat itu belajar sejarah lah. Buta sejarah mau aja debat. Mengapa sekarang imam Katolik tidak melayani debat? Ya karena fakta sejarah, belajar dari sejarah. Iya. Kalau debat itu debat akademis itu ya sudah. Anda yang masuk kunjung ke seminari sana supaya disaksikan para mahasiswa. Debat yang baik, akademis, itu dialog teologis. Seperti itu. Jangan di pinggir jalan disaksikan banyak orang itu. Saya mau menyatakan begitu. Kalau debat dengan Protestan, dengan pendeta Protestan, itu yang menguntungkan Protestan. Ya. Katolik tidak menguntungkan. Kenapa? Ya karena melawan Katolik itu melawan tembok besar.
sehingga pamor dia naik gitu. Level dia naik, kalau debat dengan imam Katolik level dia naik gitu. Maka kalau debatlah silakan dengan antar denominasi itu. Sesama kamu pendeta, debat itu. Jangan dengan pas imam Katolik. Iya, pamor Anda yang naik gitu. Bangga kemana-mana, saya ini debat dengan imam Katolik gitu. Pasti Anda disanjung kemana-mana. Saya debat dengan imam Katolik. Ya. Makanya perompat senjata kenapa? Gereja Katolik terlalu besar. Gereja Katolik terlalu tua. Gitu. Gereja Katolik ajaran terlalu kokoh. Gitu. Ya. Dogma Katolik terlalu kokoh. Anda mau bongkar, memang ada siapa? Seberapa kemampuan Anda membongkar dogma Katolik? Gitu. Maka kalau memang semangat mengajar debat dengan Katolik itu maksudnya apa? Supaya pamor dia naik di mata umatnya. Yang Katolik ya merasa tidak perlu. Ya, tidak perlu yang Katolik itu. Karena mencari apa lagi? Gereja Katolik sekarang itu lebih mengutamakan dialog dengan semua agama, dengan Islam dialog, dengan persaudaraan. Ya. Dengan Islam itu dialog sangat bagus, menyejukkan. Itu. Ya. Jadi kita jangan ajak dialog yang tidak punya hasil itu ya. Malah perdebatan yang tidak ada hasil. Pakai YouTube lagi, bagi malu aja itu. Apa levelnya apa itu kalau debatnya pakai YouTube itu? Ya debat yang resmi lah. Anda langsung buat surat ke seminari tinggi. Terserah Anda mau seminari tinggi di Malang kah, di Jogja kah, di Ladilaro kah, di Peneleng kah. Gitu. Kalau kata debatnya terlalu negatif, ya bilang dialog teologis. Nah, seperti di sana dia berhadapan dengan para teolog gitu. Nah kalau debat terbuka begini disaksikan oleh umat yang sama sekarang tidak punya latar belakang filsafat teologi, loh ini terjadi perpecahan. Itu menciptakan kecemasan umat semua yang umat awam. Debat terbuka. Kalau debat ini ya tertutup akademis, disaksikan oleh mahasiswa. Itu bukan terbuka kayak anak TK itu ribut itu. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Poin yang ketiga, tinjauan kanonik tentang tugas imam dan batas debat. Nah ini ada hukum yang mengatur imam itu bukan sembarang. Itu. Sekali lagi poin yang ketiga, tinjauan kanonik tentang tugas imam dan batas debat. Gitu. Lain dengan Katolik itu semaunya dia sendiri. Tidak ada hukum yang mengatur dirinya. Tidak ada otoritas yang mengatur dirinya. Sekarang Katolik beda. Ada magisterium, ya. Ada uskup, ada hukum yang mengatur kehidupan para imam itu. Jadi imam kan hidup sembarang, ada hukumnya yang mengatur, itu hukum kanonik. Itu. Kembali ke sini. Kita bahas poin yang ketiga yaitu tinjauan kanonik, tugas imam dan batas debat. Dari perspektif hukum kanonik, tugas imam Katolik adalah, nah ini supaya tahu, tugas imam Katolik, satu, mewartakan sabda Allah. Kedua, menguduskan umat melalui sakramen-sakramen, melalui perayaan sakramen. Yang ketiga, mengembalakan umat Allah. Itu kanon 528 sampai 529. Itu tugas imam jelas. Satu, mewartakan sabda Allah. Dua, menguduskan umat Allah melalui sakramen-sakramen. Tiga, mengembalakan umat Allah. Diatur dalam hukum kanonik nomor 528 sampai 529. Tidak ada kewajiban kanonik. Ingat ini, tidak ada kewajiban kanonik bagi imam untuk berdebat dengan pendeta Protestan. Nggak ada diatur dalam hukum kanonik itu. Tidak ada. Bahkan dalam hukum gereja menekankan bahwa relasi dengan umat Kristen lain harus dilandasi dengan semangat hormat,
kehati-hatian pastoral, dan kesetiaan pada ajaran gereja. Ini diatur dalam Kanon 755. Imam bukan sembarang hidup itu. Ada aturan, ada hukumnya yang mengatur. Iya. Beda dengan pendeta. Imam itu ada aturan, ada magisterium, ada hukumnya. Saya ulangi lagi di sini. Tidak ada kewajiban kanonik bagi imam untuk berdebat dengan pendeta Protestan. Tidak ada hukum kanonik yang mengatur. Bahkan hukum gereja menekankan bahwa relasi dengan umat Kristen lain harus dilandasi semangat hormat, kehati-hatian pastoral, dan kesetiaan pada ajaran gereja. Kanon 755. Ini maka kalau di sini letak rahasianya kalau Romo Pacis diajak ini debat itu selalu menghindar itu. Jangan Anda karena tidak tahu dikiranya Romo Pacis itu takut. Memang yang belajar itu hanya kamu aja. Iya. Yang belajar itu hanya kamu aja kan? Lo pastor belajar filsafat bertahun-tahun, belajar teologi bertahun-tahun, bilangnya takut debat. Memang kamu yang tahu ilmu pengetahuannya kamu aja. Dikiranya pastornya tidak belajar. Bikin malu aja. Gitu. Oke, kembali ke sini. Debat teologis publik tanpa mandat gerejani dapat menimbulkan resiko. Ini ingat nih, saya ulang lagi. Debat teologis publik tanpa mandat gerejani dapat menimbulkan resiko. 1. Skandal iman umat. Ini pertimbangan pertama. Yang kedua, penyederhanaan ajaran yang kompleks. Yang ketiga, personalisasi konflik yang seharusnya bersifat doktrinal. 3 pertimbangan ini. Iya. Maka umat awam yang tidak tahu apa-apa itu datang ke channel saya. Kenapa pastor Katolik tidak mau berdebat? Saya mau jawab itu awam Katolik awam yang tidak tahu apa-apa mau apa? Saya tidak tanggapi. Itu. Ini rahasianya kalau imam Katolik tidak mau mendebat itu. Dan debat untuk apa? Iya. Untuk apa debat? Nah, oleh karena itu, dialog teologis resmi biasanya dipercayakan kepada teolog yang kompeten, komisi ekumenis, atau forum akademik, bukan sebagai aktivitas rutin pastoral seorang imam paroki. Itu, kalau Anda berdebat ya, itu tugasnya teolog yang sebenarnya. Anda mau berdebat apa? Kitab suci. Cari yang spesialis kitab suci, dokter kitab suci di gereja Katolik itu. Dosen-dosen sebenarnya itu. Debat. Betullah kamu hebat itu. Kalau teolog, silakan yang teologi. Teologi apa? Nanti di seminar di sana ada teolog sana. Liturgi, ada ahli liturgi. Dogma, ada ahli dogma. Sosiologi, ada yang sosiolog. Ya bukan debat ya. Ada orang khusus yang punya keahlian khusus. Bukan semua ajaran gereja dikuasai oleh satu orang. Hebat apa kamu? Iya. Lo di dalam kan ada spesialisasi, ada yang kitab suci, ada liturgi, ada yang teologi macam-macam, ada teologi dogma, ada teologi moral. Iya, ada filsafat. Bidangnya masing-masing. Ada antropologi, ada sosiologi. Macam-macam. Dikiranya semua ajaran gereja dikuasai oleh satu orang. Hebat benar kamu itu. Itu namanya kesombongan rohani itu. Kesombongan intelektual. Dikiranya semua ajaran gereja ini ahli satu aja. Oh hebat benar kamu itu. Iya, ya nggak mungkin lah. Bidangnya masing-masing. Kalau Romo Pacis dia memang filsafat. Iya. Memang dia dosen filsafat. Kalau debat dengan pastor dengan Romo Pacis itu debat filsafat, bisa nggak kamu filsafat itu? Iya. Kira-kira bisa nggak kamu debat filsafat dengan Romo Pacis itu? Kalau kitab suci, ada Romo yang lain yang ahlinya di kitab suci. Gitu. Kalau teologi, ada teologi imamnya, ada dosennya. Bukan semua ajaran gereja itu hanya dikuasai oleh satu orang. Loh kok hebat betul. Iya.
Ya nggak mungkin lah, setiap itu bidangnya masing-masing. Ada yang ahli di bidang pastoral, ada yang ahli di bidang katekesi. Jadi ini supaya ya ini bagus juga supaya abang tahu dikiranya kalau namanya pendeta, pastor tahu semua tentang ajaran gereja. Bu, dikiranya ajaran gereja itu hanya dipersempit begitu aja kan? Bidangnya masing-masing. Iya, jangan ajar debat dikiranya kau kuasa semua bidang-bidang ajaran gereja itu. Kau sombong betul. Iya. Nah kalau Anda ajak dengan debat dengan Romo Patris, itu debat filsafat, karena dia dosen filsafat. Pergilah ke seminari sana, kamu datang, saya debat filsafat dengan ini. Di sana supaya Romo Patris ajari kamu tuh tentang filsafat itu. Tuh. Jangan kamu ajak debat dengan Romo Patris itu debat kitab suci, karena bukan keahlian dia itu. Memang kitab suci dia belajar, selama dia sunari dia belajar, tapi yang bukan ahlinya. Ada dosen kitab suci, ada yang memang ahlinya di bidang kitab suci. Di sana ya sudah, kamu berdebat sana. Ya, beli langsung pakai dengan bahasa Ibrani kah, bahasa Yunani kah. Itu ada ahlinya di dalam itu. Seolah-olah semua ajaran gereja itu hanya dikuasai satu orang. Lo sombong betul. Iya. Oke, kita kembali ke sini. Kembali ke ini supaya umat awam tahu ya bahwa ajaran gereja itu sangat luas, kompleks ya. Ya, tidak mungkin yang dikuasai oleh satu orang itu, tidak mungkin. Iya. Liturgi ada ahlinya, kitab suci ada ahlinya, teologi banyak cabang ada ahlinya, filsafat ada ahlinya, antropologi ada ahlinya, sosiologi ada ahlinya. Loh kok ini semua ilmu dia kuasai aja debat. Kok hebat betul kalian itu, merasa dirimu hebat betul. Semua ilmu kamu bisa menguasai. Kacau juga orang ini. Makanya supaya umat awam ini tahu bahwa ya, makanya jelas umat awam tahu bahwa mengapa pastor belajar cukup lama bertahun-tahun itu. Karena itu kaya ajaran gereja itu. Seluruh kehidupan itu dipelajari di dalam gereja itu. Ya ini jadi makanya masa studinya lama. Bukan hanya teologi 4 tahun langsung dihabiskan. Waduh. Ya, bertahun-tahun belajar itu. Nah setelah habis ambil lagi spesialis, misalnya kalau mau ambil lagi kitab suci kirim belajar lagi, mau ambil lagi teologi dogma kirim belajar lagi, itu baru katakan ahli. Dan itu pun saudara-saudara saya sampaikan, seorang imam walaupun dia sudah belajar spesialisasi, dia spesialisasinya teologi dogma atau teologi moral, tidak pernah menyebut dirinya teolog. Iya. Tidak pernah Romo seorang imam itu menyatakan saya teolog. Tidak pernah. Yang bilang teolog itu orang, bukan diri sendiri. Dan saya heran sekali orang itu sebut dirinya teolog. Dia sendiri yang menyebutkan itu. Kok nggak ada perasaan malu kok apa? Teolog itu orang, pengakuan dari orang, pengakuan dari lembaga. Bukan dari Anda sendiri yang mengaku dirimu teolog. Memalukan itu. Iya. Di gereja Katolik nggak ada pastor menyatakan, oh saya ini teolog. Waduh, nggak ada imam menyatakan begitu. Walaupun dia belajar khusus, spesialis tentang teologi dogma, teologi moral, kitab suci. Nggak pernah dia menyatakan saya seorang teolog. Tapi orang lain yang baca tulisannya, pengajarannya, jurnalnya, segala orang yang mengaku dia teolog. Orang. Lembaga yang mengakui, bukan diri sendiri. Nah kalau diri sendiri biasanya begini, kalau saya melihat imam itu, dia memang ahli di bidang, misalnya ahli di kitab suci, ahli di teologi. Orang menyatakan teolog, dia bilang, oh saya belum sampai ke situ. Ya, dia merasa dirinya tidak pantas. Ya, menurut penglihatan orang bahwa dia layak ya menyandang gelar teolog, tapi dia yang bersangkutan tidak, saya belum sampai ke situ. Tapi ini sudah merasa diri saya ini teolog. Aduh, saya dengar itu tuh rasanya kok merinding ya. Ya bagi yang pernah belajar itu ya merinding gitu ya. Misalnya dosen filsafat dia menyebut dirinya filsuf, oh dia berat sekali. Risih dia merasa. Ya.
Dia ngajar dosen filsafat, dia menyebut dirinya filsuf, itu nggak pernah. Gitu. Orang lain yang mengakui keahlian dia lewat tulisannya, lewat jurnalnya, orang lain mengakui, lembaga yang mengakui, bukan diri sendiri yang mengakui. Nah itu saya terus terang, itu namanya kesombongan intelektual rendahan. Gitu. Oke, kita kembali sini poin yang keempat. Sintesi kritis. Dari ketiga tinjauan tersebut dapat disimpulkan bahwa satu, secara teologis iman Katolik tidak tergantung pada kemenangan debat, tetapi pada kesetiaan kepada kebenaran yang diwahyukan. Saya ulangi lagi poin pertama ini. Secara teologis iman Katolik tidak tergantung pada kemenangan debat, tetapi pada kesetiaan kepada kebenaran yang diwahyukan. Tolong dipaham, kebenaran iman Katolik bukan hasil pemikiran dari kepintaran individual, tetapi yang diwariskan oleh para rasul. Kebenaran iman yang diwariskan oleh para rasul diteruskan oleh gereja. Apalagi bukan kemenangan debat. Maka debatnya tidak perlu. Tidak perlu. Karena ajaran gereja ini sudah final. Itu. Iman itu yang sudah diwariskan oleh para rasul. Gereja hanya melestarikan, memelihara, dan mewartakan, meneruskan. Bukan hasil perdebatan. Itu. Tolong supaya umat awam bisa membedakan. Gereja itu ajaran sudah diwariskan oleh para rasul. Gereja hanya menjaga, melestarikan, meneruskan pengajaran kepada umat. Itu aja. Bukan hasil perdebatan. Yang kedua, secara historis, debat telah terbukti lebih sering melanggengkan perpecahan daripada membangun kesatuan. Ini pertimbangannya. Mengapa Imam Katolik tidak mau meladeni perdebatan? Dari pengalaman sejarah, debat itu telah terbukti bahwa sering melanggengkan perpecahan daripada membangun kesatuan. Nah, maka sekarang ini, selama ini bagaimana? Apakah itu perdebatan? Itu kami menjawab. Itu Imam Katolik menjawab, awam Katolik menjawab. Apa yang dijelaskan di luar gereja Katolik itu suara-suara yang gak beres itu. Ya. Kami menjawab. Bukan ajar debat. Untuk apa debat? Ajaran sudah dianatema, mau debat lagi untuk apa? Tapi ajaran ini kami menjawab. Imam Katolik menjawab, awam Katolik menjawab. Karena ini tugas kami loh. Iya. Tugas kami untuk menjawab. Untuk menjelaskan pada umat Katolik bahwa itu yang bunyi-bunyi di luar itu nggak benar itu. Kamu jangan dengar. Gitu. Yang teriak-teriak di luar gereja Katolik, di luar komunitas gereja Katolik itu jangan dengar, itu nggak benar. Ajaran itu sudah dibuang oleh gereja Katolik pada abad ke-16. Ya, sekarang mereka bunyi lagi, teriak lagi itu. Jangan didengar. Itu tugas kami. Ya. Awam Katolik, imam Katolik tugas menjawab, bukan untuk dan menurut saya ya imam Katolik dengan awam Katolik baru-baru ini muncul menjawab itu. Selama ini kan diam aja. Selama ini gereja Katolik, kami Katolik diam aja. Sehingga pihak sebelah seenaknya mereka ngomong menilai gereja Katolik itu. Nah, baru saya kira tidak sampai setahun baru akhir-akhir ini gereja Katolik, awam Katolik, imam Katolik baru turun gunung mau menjawab ini. Iya, selama ini kan dari Katolik diam aja. Dikiranya orang Katolik tidak tahu. Iya. Oh, bangga sekali kami ini terjun di medan berdebat, karena mereka selalu berdebat dengan saudara kita yang Islam. Mereka bilang hebat sekali. Kenapa yang Katolik tidak mau menonton aja, tidak mau berdebat dengan Islam? Lo Katolik mau debat dengan Islam untuk apa? Konsep teologisnya sudah berbeda. Untuk apa berdebat?
yang sudah berbeda tidak mungkin diperdebatkan. Hanya dialog iman, dialog karya dengan saudara kita yang muslim. Debat teologis untuk apa? Konsep teologis kita Islam berbeda dengan konsep teologisnya gereja Katolik. Tidak perlu yang berbeda diperdebatkan. Itu kalau orang mau berdebat, orang itu yang kecerdasannya datang terlambat. Ya. Itu khusus hanya orang yang kecerdasan datang terlambat berdebat dengan saudara kita yang muslim. Lo sudah tahu berbeda kok didebat lagi. Ngapain berdebat? Maka kalau Katolik membangun dialog bersahabat, bersaudara dengan muslim itu karena itu. Iya, yang berbeda tidak perlu diperdebatkan. Iya, hanya kita aja kerjasama, dialog karya, membangun kerjasama dengan saudara kita yang muslim. Untuk apa berdebat? Seolah-olah sudah menjadi pahlawan kalau berdebat dengan muslim. Waduh, hal yang berbeda untuk diperdebatkan itu ya, saya terus terang mau menyatakan itu khusus hanya orang yang kecerdasannya datang terlambat. Orang Katolik tidak perlu, karena kecerdasan datang lebih awal. Ya. Dari awal mulanya sudah cerdas, tidak perlu. Maka yang debat itu untuk orang-orang yang kecerdasan datang sangat terlambat. Ya. Coba Anda lihat, pernahkah ada pastor Katolik berdebat dengan saudara kita yang muslim? Nggak ada. Itu tidak ada. Karena sudah yakin bahwa teologi saudara kita yang Islam berbeda dengan teologi Katolik, teologi gereja Katolik. Loh, ya sudah berbeda, sudah tahu berbeda, kok berdebat itu apa? Habis waktu, tidak ada guna. Kita hidup bergandengan, ya. Apa itu debat karya, sama-sama memikirkan tentang bagaimana kehidupan bangsa. Itu yang dilakukan oleh gereja Katolik dengan saudara-saudara kita yang Islam. Ya, nyaman, damai, berdebat. Hasilnya apa selama kamu debat itu? Nggak ada kan? Tidak ada hasilnya. Itu namanya kerja-kerja orang-orang yang saya katakan tadi, kecerdasan datang sangat terlambat. Ya. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, secara historis, debat telah terbukti lebih sering melanggengkan perpecahan daripada membangun kesatuan. Ini penting. Ya. Yang ketiga, secara kanonik, maksudnya menurut hukum kanonik, hukum gereja ya. Secara kanonik, imam tidak diwajibkan dan bahkan tidak dianjurkan untuk terlibat dalam debat polemis kecuali dalam konteks dialog yang sah, terarah dan bertanggung jawab. Ini ingat sih, supaya umat awam tahu, baik dari Katolik maupun dari saudara kami yang Protestan, supaya ingat ini. Jangan dikira bahwa pastor Katolik itu takut debat. Yang takut debat memang siapa itu yang lawan debat itu? Kiranya dia cerdas sekali kah? Itu. Memang dia pintar sekali kah itu? Ya, itu memang ini pertimbangannya. Poin ketiga, saya ulangi lagi supaya semakin paham. Secara kanonik, maksudnya sesuai dengan hukum kanonik, hukum gereja ya, imam tidak wajib dan bahkan tidak dianjurkan untuk terlibat dalam debat polemis kecuali dalam konteks dialog yang sah, terarah dan bertanggung jawab. Ini rahasianya mengapa imam selalu menghindar untuk debat, tidak mau itu. Dan yang mengajak debat itu siapa sih yang mengajak debat itu? Memang dia hebat kah? Iya. Keahlian dia juga belum terbukti, belum diakui secara internasional. Itu hanya diakui oleh komunitas kecil yang ngaku-ngaku diri teolog, mau aja berdebat dengan imam. Memang dia pintar sekali kan? Ya. Ini pertimbangannya diatur dalam hukum gereja. Ya. Imam bukan hidup sembarang, diatur melalui hukum gereja, hukum kanonik. Itu. Kembali lagi ke sini. Imam Katolik, ingat, imam Katolik dipanggil bukan sebagai debater iman. Ingat ini.
Imam Katolik dipanggil bukan sebagai debater imam, melainkan sebagai saksi kebenaran dan gembala jiwa-jiwa. Itu ingat baik-baik. Seandainya imam itu dipanggil sebagai debater imam, pasti di seminari tinggi sana ada jurusan khusus itu, membuka tentang bagaimana debat itu. Tapi tidak, karena imam Katolik dipanggil bukan sebagai debater imam, melainkan sebagai saksi kebenaran dan gembala jiwa-jiwa. Ini tolong dipahami nih. Jangan datang sini di channel saya komentar, kenapa imam Katolik tidak mau meladeni debat itu? Ya, debat dengan siapa? Siapa yang mau debat dengan imam itu? Orang yang mengajak debat itu dia hebat sekali kah? Pengetahuan dia sedalam apa? Iya, keahlian dia diakui internasional kah? Keahlian dia hanya mengaku kelompok kecil aja, selevel 1 RT aja, kok bangga betul? Iya, imam itu kebanyakan kemampuan intelektualnya sudah diakui di tingkat internasional. Kok aja debat ini mah ada siapa? Nah itu. Oke, kita kembali ke sini. Sudah paham ya sekarang mengapa kalau imam Katolik itu tidak mau meladeni debat itu? Ya. Saya ulangi lagi, mengapa imam Katolik tidak meladeni debat? Ingat baik-baik untuk yang awam supaya paham awam Katolik. Gereja Katolik terlalu besar. Gitu. Ajaran gereja Katolik terlalu kokoh. Ya. Gereja Katolik terlalu tua. Gitu. Mau aja debat ini baru kemarin sore itu. Ya, jadi ini pertimbangannya. Tapi kalau dialog akademis yang formil, ya gereja sudah biasa meladeni. Misalnya kesalahpahaman tentang ajaran kok apa, ya ini dialog. Ya contohnya dengan saudara kita yang muslim dialog baik. Itu hanya penuh persaudaraan, nggak gontok-gontokan, bukan debat di pinggir jalan. Ya formil. Itu misalnya di universitas kah, di perguruan tinggi kah, di kampus kah, itu. Tapi bukan namanya debat, bukan dialog teologis. Nah itu. Kalau debat itu rasanya gimana ya? Sepertinya merasa diri hebat ya mendebat dengan orang itu. Seberapa sih keahlian kamu itu? Ya. Siapa yang mengaku keahlian kamu itu? Hanya di lingkungan tertutup aja kok yang mengaku itu. Ya, keahlian kamu juga orang belum tahu juga. Iya. Ya, buku-buku yang Anda nulis juga belum juga orang baca, belum juga orang mengakui juga, tapi sudah merasa dirimu teolog. Lo kok sombong betul bilang dirimu teolog itu. Ya. Pastor Katolik itu belajar bertahun-tahun, kalau orang sebut dia teolog, dia merasa keberatan. Ya, oh saya belum sampai ke situ, tapi ini baru muncul kemarin sore sudah merasa dirinya teolog itu. Ya, oke kita kembali ke sini. Ya, poin yang kelima adalah kesimpulan. Ya. Dengan demikian, pertanyaan apakah imam Katolik perlu berdebat dengan pendeta Protestan dijawab secara teologis, historis dan kanonik, tidak sebagai keharusan. Ini sejawabnya. Tidak sebagai keharusan dan tidak sebagai jalan utama pewartaan iman. Ini jawabannya. Gitu. Sekarang sudah paham kan? Baik yang awam Katolik maupun awam saudara kita yang Protestan itu. Sudah paham sekarang kan? Saya ulangi lagi. Pertanyaan, apakah imam Katolik perlu berdebat dengan pendeta Protestan? Dijawab secara teologis, historis, dan kanonik. Kanonik maksudnya hukum gereja. Jawabnya bagaimana? Tidak sebagai keharusan dan tidak sebagai jalan utama pewartaan iman. Ini. Gereja lebih mengutamakan dialog yang jujur, kesaksian yang konsisten, dan kesetiaan pada kebenaran dalam kasih. Itu. Debat mungkin memiliki tempat terbatas dalam konteks akademik,
tetapi bukan sebagai identitas pelayanan imamat Katolik. Saya ulangi lagi di sini. Debat bukan memiliki tempat terbatas. Saya ulangi lagi. Debat mungkin, ini jangan sampai salah pengertian. Debat mungkin memiliki tempat terbatas dalam konteks akademik, tetapi bukan sebagai identitas pelayanan imamat Katolik. Ini. Jadi saya kira dengan penjelasan ini, saya mohon pengertian dari saudara-saudara kami yang Kristen Protestan dan yang awam Katolik sudah tahu mengapa imam Katolik tidak meladeni tantangan debat dengan pendeta. Ini pertimbangannya. Sudah saya jelaskan tadi, ada pertimbangan teologis, ada pertimbangan historis, ada pertimbangan kanonik. Gitu. Ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau imam tidak mau meladeni perdebatan dengan Protestan, ada 3 pertimbangan. 1, pertimbangan teologis, tadi sudah dijelaskan. 2, pertimbangan historis. 3, pertimbangan kanonik, yaitu pertimbangan hukum gereja yang mengikat hidup seorang imam Katolik ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mohon maaf mungkin dalam penjelasan tadi mungkin saya terlalu keras ya, karena kadang-kadang memang seperti itu, ada tensi dengan sendirinya agak naik penjelasannya, karena memang selama ini selalu bertanya ke channel saya itu, mengapa imam Katolik tidak mau berdebat, mengapa imam Katolik tidak mau berdebat. Sekarang dengan penjelasan ini saya mohon bisa dipahami ini alasannya. Imam tidak hidup bebas diatur dalam hukum kanonik. Yang kedua, imam harus tunduk kepada magisterium setempat. Ini mohon maaf ya, jadi tolong dipahami ya, kalau imam tidak melayani perdebatan itu karena itu ya. Imam tidak sama dengan yang lain dalam komunitas Kristen yang lain. Imam hidup diatur secara ketat ya, dia dikontrol oleh magisterium, dia harus taat kepada magisterium, dan yang kedua tunduk kepada hukum kanonik, hukum gereja. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggungnya. Mudah-mudahan dengan video ini, dengan penjelasan ini, kerinduan dari umat kita, dari umat Katolik maupun dari Kristen Protestan yang mengharapkan supaya imam Katolik terlibat berdebat dengan pendeta-pendeta sudah terobati. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, saya mohon maaf kalau penjelasan tadi sedikit menyinggung perasaan. Jadi maksud saya bukan untuk menyinggung siapa-siapa, hanya mau menjelaskan itulah latar persoalan mengapa imam Katolik tidak meladeni perdebatan. Saya kira demikian katekese kita untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua di mana saja berada. Amin.